Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Raga Pangestu, NPM 201000321, kelas G, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bentuk badan usaha dan aspek hukum yang timbul di dalamnya. Apa itu badan usaha? Badan usaha adalah suatu badan yang di dalamnya terangkai unsur-unsur produksi dan diusahakan untuk memperoleh laba. Badan usaha semestinya memiliki perusahaan sebagai alatnya untuk memperoleh laba. Perusahaan ini merupakan bagian teknis dari sebuah organisatoris yang menghidupkan semua unsur-unsur produksi untuk menghasilkan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba, seperti pabrik, bengkel, rumah makan, dan lain-lain. Dan apa itu laba? Laba merupakan tujuan usaha. Apabila suatu badan yang menjadi wadah bagi unsur-unsur produksi, tetapi tujuan utamanya bukan memperoleh laba, badan ini bukan badan usaha. Setelah kita mengetahui apa itu badan hukum, sekarang kita akan masuk ke materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu adalah koperasi. Koperasi adalah suatu badan, usaha, atau organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Ada juga yang mengatakan pengertian koperasi adalah suatu badan hukum yang dibentuk atas asas kekeluargaan, di mana tujuannya adalah untuk mensejahterakan para anggotanya. Dalam hal ini, koperasi dibentuk di mana kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi kerakyatan. Secara etimologi, istilah koperasi berasal dari kata cooperation, yang artinya kerjasama. Jadi, setiap anggota memiliki tugas dan tanggung jawab dalam operasional koperasi, serta memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan. Adapun pengertian koperasi menurut para ahli, 1. Arifin Al-Chaniago. Menurut Arifin Al-Chaniago, pengertian koperasi adalah sebuah perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan, menjalankan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. 2. Hatta. Bapak Koperasi Indonesia ini mengatakan bahwa pengertian koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib kehidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Yang ketiga, dari Munkar. Menurut Munkar, pengertian koperasi adalah organisasi tolong-menolong yang menjalankan urus niaga secara kumpulan yang berasaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urus niaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong. Dan yang terakhir, menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar pada azas kekeluargaan. Yang selanjutnya adalah tujuan koperasi. Seperti yang disebutkan pada pengertian koperasi di atas, tujuan pembentukan koperasi adalah untuk membantu meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Selengkapnya, berikut ini adalah beberapa tujuan koperasi tersebut. 1. Untuk meningkatkan taraf hidup anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya. 2. Untuk membantu kehidupan para anggota koperasi dalam hal ekonomi. Kemudian, membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Yang terakhir, koperasi berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional. Jenis-jenis koperasi dapat dibedakan berdasarkan fungsinya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, berikut ini adalah jenis koperasi di Indonesia. Yang pertama, koperasi produksi. Apa itu koperasi produksi? Koperasi produksi adalah jenis koperasi di mana para anggotanya terdiri dari para produsen, baik itu produk barang maupun jasa.
Jenis koperasi ini menyediakan bahan baku dan menjual barang-barang dari anggotanya dengan harga yang pantas. Contohnya, koperasi peternak lebah, di mana produk yang dijual adalah madu dan dimakan olahan dari madu. Kemudian yang kedua, koperasi konsumsi. Pengertian koperasi konsumen adalah koperasi yang dibentuk dan diperuntukkan bagi konsumen barang dan jasa. Koperasi ini umumnya menjual berbagai produk kebutuhan sehari-hari, seperti di toko kelontong. Biasanya, pembeli di koperasi konsumsi ini adalah dari anggotanya sendiri, sehingga harga barang yang dijual cenderung lebih murah dibandingkan toko pada umumnya. Beberapa contoh koperasi konsumsi adalah koperasi karyawan, koperasi pegawai Republik Indonesia, koperasi siswa mahasiswa, dan lain-lain. Yang ketiga, koperasi jasa. Koperasi jasa adalah jenis koperasi yang kegiatannya fokus pada pelayanan atau jasa kepada para anggota koperasi dan masyarakat. Beberapa contoh layanan yang disediakan oleh koperasi jasa adalah jasa angkutan dan jasa asuransi. Yang keempat, koperasi simpan pinjam. Jenis koperasi ini juga disebut dengan koperasi kredit. Koperasi simpan pinjam dibentuk untuk mengakomodasi kegiatan simpan pinjam bagi para anggota. Anggota koperasi dapat meminjam dana dalam jangka pendek kepada koperasi dengan syarat yang mudah dan bunganya rendah. Dan yang terakhir, koperasi serba usaha. Pengertian koperasi serba usaha adalah koperasi yang menyediakan beberapa layanan sekaligus kepada para anggotanya. Misalnya, selain menyediakan jasa simpan pinjam, koperasi ini juga dapat menjual berbagai kebutuhan konsumen. Sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.